Rencana pemerintah untuk menggelar teks amnesti jilid 2 atau pengampunan pajak tampaknya semakin nyata. Dirjen Pajak Suryo Utomo saat rapat panitia kerja RUU KUP dengan Komisi 9 DPR RI Senin 5 Juli mengungkapkan ada beberapa pertimbangan utama untuk menggelar program ini. Pertama adalah masih ada banyak peserta pengampunan pajak jilid 1 tahun 2016 yang belum mendeklarasikan seluruh asetnya. Apabila ditemukan apalagi diperiksa harus bayar pajak final 30% plus sanksi 200%. Itu situasi yang kami hadapi. Jadi ada peserta TA waktu itu yang deklarasinya masih tertinggal. Tutur Suryo, alumni teks amnesti 2015 hingga 2016 ini akan dikenai pajak penghasilan final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan dalam surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final lebih rendah, yakni 12,5%. Ketentuan lainnya untuk WP alumni teks amnesti 2016 hingga 2017 yang gagal menginvestasikan asetnya dalam SBN, maka harus membayar 3,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN. Namun, apabila Direktorat Jenderal Pajak yang menemukannya maka harus membayar 5% dari nilai SBN yang gagal diinvestasikan. Kedua, pengungkapan aset WP orang pribadi yang diperoleh di tahun 2016 hingga 2019 tapi belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan 2019. Kepada yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan untuk mendeklarasikan aset atau penghasilan yang belum dipertanggungjawabkan. Terang Suryo. Dalam rencana program pengampunan pajak, WPOP tersebut akan dikenakan PPh final sebesar 30% dari nilai aset atau 2% dari nilai aset jika diinvestasikan dalam SBN yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk WPOP yang gagal investasi dalam SBN, maka pemerintah menetapkan tarif pajak atau sebesar 12% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN atau membayar 15% dari nilai aset SBN apabila ditetapkan atau ditemukan oleh Ditjen Pajak. Kedua skema pengampunan pajak tersebut sama-sama dibebaskan dari sanksi denda administrasi. Suryo berharap ada satu periode berdurasi setengah tahun di 2021 atau 2022 untuk program ini.